Halo pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Parlemen, program yang menyajikan perkembangan terbaru dari Gedung Parlemen, juga menghadirkan rangkaian informasi penting seputar kebijakan, pengawasan, dan dinamika Parlemen. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Kabar Parlemen selengkapnya. Kita awali kabar parlemen dengan informasi terkait bencana Sumatera pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini pemerintah mempertimbangkan secara matang untuk menetapkan status bencana nasional banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puan mengatakan DPR dan pemerintah terus memantau dan menerima masukan mengenai perkembangan bencana ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal belum ditetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puan menyebut pemerintah memiliki pertimbangan dan alasan tersendiri mengenai hal tersebut. Ini disampaikan Puan usai menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok, Wang Huning, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore 3 Desember 2025. Lebih jauh, Puan mengatakan pemerintah saat ini fokus menyalurkan bantuan seoptimal mungkin kepada korban terdampak banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Lantaran bencana tersebut membuat banyak jalur transportasi terputus. Puan juga menilai saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil langkah cepat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak di 3 provinsi tersebut. Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari Pemda-Pemda yang terdampak. Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional? Bahkan Presiden juga sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak. Namun untuk bisa kemudian segera memutuskan terkait dengan hal tersebut, tentu saja pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya, DPR mengirimkan bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu 30 November 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal mengantarkan bantuan di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Natasa Alku, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga turut merespons soal alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Mengenai hal tersebut, Muzani yakin pemerintah punya sederet penanganan tanggap dan kalkulasi tepat ke depannya. Merespons soal tidak ditetapkannya status bencana nasional di Sumatera, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyebut pemerintah punya mekanisme jelas serta kalkulasi yang matang akan hal itu. Muzani menerangkan seluruh bala bantuan baik penanganan korban dan kebutuhan logistik masih terus disalurkan meski di tengah kondisi aksesibilitas yang belum pulih serta penanganan yang masih terus terjadi. Diketahui memang pemerintah memastikan dapat menangani pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumut hingga Sumbar melalui prosedur penanganan secara nasional. Demikian kami mengapresiasi dan memberikan respon yang sangat positif terhadap tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut, terutama menghidupkan listrik yang bobrok. Dari Jakarta, Dewanata Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Muzani mengatakan penetapan status bencana nasional berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Muzani mengatakan penetapan status bencana nasional ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Presiden memiliki wewenang menetapkan status bencana melalui keputusan Presiden atau Kepres. Bencana Sumatera mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo dan meninjau langsung ke lokasi bencana, memastikan penanganan bencana terlaksana secara optimal.
Hal ini disampaikan Muzani di gedung DPR MPR Jakarta pada Senin 1 November 2025. Muzani merespon positif campur tangan pemerintah pusat ikut mengarahkan dan mengerahkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani, tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan Presiden. Karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui keputusan Presiden. Tapi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan jam ini sedang ada di Aceh. Beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, dan Natasha Alko, Berita Nasional TV. Masih terkait status bencana nasional, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin juga buka suara soal desakan penetapan status bencana nasional usai banjir bandang dan longsor melanda 3 provinsi di Aceh. Menurut Sultan, penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia berduka usai banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah 3 provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana ini membuat sejumlah wilayah terisolasi, akses sulit dijangkau. Bantuan dikirimkan melalui jalur udara menjangkau wilayah terisolasi. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Sultan Najamuddin angkat suara mengenai penetapan bencana nasional atas peristiwa yang dialami 3 provinsi di Sumatera. Menurut Sultan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan apakah bencana tersebut masuk kategori bencana nasional atau tidak. Presiden Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya, tapi sekali lagi karena Pak Presiden sudah ke sana, saya yakin beliau juga sudah punya pertimbangan apakah memang akan mengubah statusnya menjadi bencana nasional atau cukup dengan yang tadi disampaikan. Keroyokan agar kepala daerah lain juga berkontribusi. Sebelumnya, Sultan mengaku pihaknya menerima banyak masukan dan permintaan dari pemerintah daerah serta senator DPD RI dari 3 daerah agar pemerintah menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di Sumatera. Lydia Junita, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan hasil kunjungannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan bersama Muzani, Presiden menyampaikan hasil tinjauannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muzani menyebut Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, jumlah kerugian, hingga kondisi masyarakat yang terdampak di posko pengungsian. Muzani menegaskan Presiden menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kepala negara juga tengah menyusun beragam langkah pemulihan, mulai dari infrastruktur yang terputus hingga penanganan darurat di 3 provinsi terdampak. Yaitu sebuah hal yang difikirkan amat serius, bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, mengasuh memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Berbagai instansi teknis telah dikerahkan termasuk PLN dan Pertamina. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi sekaligus mempercepat upaya pemulihan guna menjamin kebutuhan dasar dan infrastruktur warga segera kembali berfungsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. DPR RI kirim bantuan logistik bencana Sumatera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen pemirsa. DPR RI mengirimkan bantuan logistik kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total ada 16 ton bantuan, diantaranya pakaian dan kebutuhan pangan. Pimpinan DPR RI menyerahkan bantuan logistik kepada para korban bencana alam terjadi di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu 30 November 2025 di Jakarta. Bantuan logistik sebanyak 16 ton, isi bantuan diantaranya kebutuhan pangan gizi serta pakaian siap pakai bagi para korban. Bantuan ini tiba di Bandara Silangit, Sumatera Utara pada Minggu petang. Selanjutnya bantuan logistik diberangkatkan ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lalu ke wilayah lainnya. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang, dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Mungkin Tim Liputan, Berita Nasional TV. kepada Pak Cucun yang Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menegaskan bantuan dari pemerintah daerah terhadap korban bencana di sejumlah daerah masih berjalan dengan baik. Namun demikian, dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan. Dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah Usai melakukan peninjauan ke sejumlah titik terdampak di Sumatera Barat yang dilakukan Komisi 4 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan telah menerima laporan dari Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur, Bupati Padang Pariaman, serta Wakil Wali Kota Padang. Alex menyampaikan pemerintah daerah masih dapat bekerja dengan baik, namun butuh bantuan lebih besar dari pemerintah pusat, khususnya untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas pengiriman bantuan melalui pesawat dan helikopter yang dipersiapkan untuk menjangkau wilayah terisolasi. Lebih lanjut, Alex berharap adanya upaya ekstra untuk membuka kembali jalan yang terputus agar distribusi bantuan dan proses pemulihan di Sumbar dapat berjalan dengan baik. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di-standby-kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus, sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait bencana Sumatera pemirsa, gelondongan kayu yang terseret arus banjir di Sumatera yang ramai diperbincangkan di media sosial, Komisi 4 DPR RI akan mengundang Kementerian Kehutanan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Indra Lukman di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Indra mengatakan bencana banjir di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera memang disebabkan faktor cuaca ekstrim. Dari material potongan pohon yang terbawa arus banjir, dia menilai ada anomali di luar logika yang menjadi penyebab. Terkait masalah tersebut, menurutnya dalam pertemuan pada Kamis mendatang, pihak Kementerian Kehutanan akan melakukan presentasi. Indra mengaku Komisi 4 telah bersurat ke Kementerian Kehutanan untuk siapkan data terkait hulu dan daerah aliran sungai termasuk reboisasi dan anggarannya. Indra juga menyebut dalam pertemuan itu pihak Komisi 4 sekaligus juga akan memaparkan laporan dari sejumlah Pemda di Sumatera yang terdampak bencana banjir. Tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah,
tetapi ada sesuatu di hulu, gitu, di lereng bukit yang terjadi. Oleh karena itu nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kita juga sudah membaca yaitu pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Dewanata Berita Nasional TV. DPR RI terima kunjungan Ketua MPR Tiongkok. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC Wang Huning di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil pertemuan, keduanya bersepakat akan melakukan pertukaran kunjungan antara anggota Parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa bertukar pengalaman. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC Wang Huning di gedung DPR pada Rabu sore 3 Desember 2025. Pertemuan ini dalam rangka membentuk persahabatan Indonesia dan Tiongkok serta peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang sudah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, kedua parlemen juga harus bisa bertukar pengalaman mengenai tugas di parlemen masing-masing. Kedua petinggi parlemen ini sepakat, ke depan akan ada pertukaran kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok. Dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kerjasama kedua negara, Puan menyampaikan DPR membentuk kembali grup kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok periode 2024-2029. GKSB Indonesia-Tiongkok adalah wahana dialog parlemen lintas sektor yang menjembatani komunikasi DPR dengan mitranya di Tiongkok. Menurut Puan, hubungan erat kedua negara juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral. Indonesia-Tiongkok disebut memiliki visi sama mengenai penguatan multilateralisme mengatasi berbagai masalah global seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC Wang Huning menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke DPR RI membahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok yang sudah terjalin selama 75 tahun. Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC Wang Huning mengunjungi DPR RI pada Rabu sore 3 Desember 2025. Kedatangan Wang Huning beserta delegasi disambut langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah memperkenalkan anggota DPR, turut menyambut, Puan lalu mendampingi Wang Huning menandatangani piagam kehadiran. Selanjutnya Puan dan Wang Huning melaksanakan pertemuan bilateral berlangsung selama 30 menit. Pada kesempatan ini, Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC Wang Huning menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani usai pertemuan bilateral dengan Wang Huning. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan
Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang parade kemenangan. Lebih jauh dalam pertemuan ini, Puan menyinggung isu strategis nasional dan global memerlukan kerjasama antara negara seperti bencana banjir dan longsor yang melanda Indonesia dan negara Asia Tenggara lain, serta penanganan konflik geopolitik belum usai di sejumlah kawasan Timur Tengah. Puan mengatakan pertemuan menjadi salah satu pilar penting memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Puan, hubungan dua negara tidak hanya perlu diperkuat dari aspek ekonomi atau perdagangan, tetapi juga membangun persahabatan antar bangsa. Natasa Alko, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin dilantik menjadi Ketua Umum dan Pengurus Ormas Pengajian Al-Hidayah periode 2025-2030. Pengajian Al-Hidayah menekankan peran perempuan dalam dakwah, literasi, dan pemberdayaan digital. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin resmi dilantik menjadi Ketua Umum dan Pengurus Ormas Pengajian Al-Hidayah periode 2025-2030. Pelantikan ini menjadi komitmen memperkuat kiprah organisasi perempuan yang memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Pelantikan dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Pengajian Al-Hidayah Sri Suparni yang juga istri dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlila Lahadalia serta pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah dari 38 provinsi di The Grand Platinum Hotel Jakarta Pusat. Hetifah Syaifuddin menegaskan bahwa organisasi Pengajian Al-Hidayah lahir dari semangat dakwah, pendidikan, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Kedepannya, kegiatan-kegiatan sosial akan diperkuat dalam organisasi Pengajian Al-Hidayah. Dan tidak hanya itu, dengan banyaknya kader-kader muda yang bergabung, diharapkan menjadikan organisasi ini lebih inklusif dan modern. Salah satu arahan yang terdekat adalah bahwa Al-Hidayah harus menunjukkan empatinya kepada berbagai persoalan yang sedang dihadapi di masyarakat. Usai melantik Ketua Umum dan Pengurus DPP yang baru, Ketua Dewan Penasehat Pengajian Al-Hidayah Sri Suparni meminta agar organisasi ini menjadi pelopor transformasi digital yang aman dan religius. Sri Suparni menegaskan bahwa sejalan dengan perkembangan zaman kerja dakwah dan sosial, pengajian kaum ibu juga harus memanfaatkan teknologi digital. Platform digital dan media sosial adalah sarana strategis untuk memperluas jangkauan dakwah serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Awal kegiatan kita pada hari ini yaitu pelantikan pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah masa bakti 2025-2030. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, itu dia informasi pilihan dari kabar parlemen sepekan terakhir. Ikuti terus kabar parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulandari mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kabar parlemen dan sampai jumpa.